Fon. Gimana nih kabarnya malam ini? Wah, baik ya pastinya. Pasti udah nggak sabar banget gak sih nungguin webinar malam ini? Coba deh, teman-teman boleh kasih reaksi ya di kolom chat. Semangat atau enggak nih? Yuk absen dulu di kolom chat. Kira-kira teman-teman excited gak nih ya untuk webinar malam ini? Halo Kak, halo. Ada Kak Ariana nih. Halo Kak. Siapa lagi nih? Kak Al. Oke, yang lain mana nih suaranya? Hai, halo Kak Vira. Yuk, yang lain yuk. Kita absen dulu. Kira-kira teman-teman di sini pada semangat gak nih? Excited gak nih untuk webinar malam hari ini? Halo, halo. Hai, Kak Midat. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Sesuai ekspektasi saya ya, teman-teman semua sangat semangat sekali pada malam hari ini. Semoga bisa selalu semangat dan tak bosan untuk senantiasa mencari ilmu dan tentunya aktif mengikuti webinar yang telah diselenggarakan oleh ETC atau Entrepreneur Training Center. Oke, malam ini ETC mendatangkan narasumber yang keren pada webinar nasional malam ini, yaitu ada Kak Siti Fadilah Izati, CPS. Halo, selamat malam Kak Siti Fadilah. Apa sudah ada di room Zoom? Oke, sepertinya masih prepare ya teman-teman. Nah, yang pastinya dari pemateri kita ini backgroundnya jelas keren, ITC punya gitu loh. Beliau merupakan seorang public speaker sekaligus konten kreator loh teman-teman. Sangat menarik sekali ya. Semoga kita bisa mendapatkan new insightful dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Jangan lupa siapkan catatan terbaik kalian ya, karena acara akan segera dimulai. Pasti teman-teman semua udah nggak sabar ya, nunggu materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini. Saya harap teman-teman semua tetap semangat sampai akhir ya. Baik, karena webinar akan segera dimulai sebentar lagi, maka diharapkan untuk on cam bagi yang sedang tidak ada berkepentingan dan mute suara bagi yang tidak ada berkepentingan. Terima kasih. Untuk mekanisme presensi nanti kami kirimkan link di akhir webinar ya. Teman-teman, untuk semua yang ingin mendapatkan sertifikat, wajib mengisi presensi agar memudahkan kami serta tim untuk mengirimkan sertifikat melalui email kalian. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan saya Amanda selaku Master of Ceremony pada webinar malam hari ini yang akan memandu acara untuk beberapa jam ke depan. Oke teman-teman, saya di sini tentu tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh kakak moderator kita yaitu Kak Hani Ruyati AMD from. Halo, selamat malam Kak Hani. Apa sudah ada di room Zoom? Halo, Kak Amanda. Siap nih kita bermalam. Hai. Siap dong, semangat banget nih Kak Hani nih ya malam hari ini. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, lumayan. Alhamdulillah, sehat selalu ya buat kita Lumayan. semua ya. Amin. Amin. Semangat, Kak. Oke. Aku lihat teman-teman banyak sekali ya yang antusias dalam acara webinar kali ini. Ayo kita berpetualang bersama dalam menggali ilmu pada webinar malam ini dengan meriah dan penuh semangat. Siap ya teman-teman? Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan dan mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan diputar oleh tim kami.
Baik, selanjutnya Mars ETC. Bersyukurlah wahai generasi muda bangsa, ETC siap memberzamai langkahmu, membangun Indonesia menata dunia, berdiri di ujung tanduk negeri, mewujudkan generasi emas. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Mulia dan jaya kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Entrepreneur Training Center di hati, wujudkan mimpi sampai mati. Ukir prestasi dengan beraksi tanpa henti. Webinar dan menjadi saksi, upgrade diri dan bangun relasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Sampai darah penghabisan kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Dengan bimbingan ridho ilahi, merajut mimpi jadi nyata. Jangan pernah menyerah, pejuang muda ETC. ETC selalu di hati, muda menginspirasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Sampai darah penghabisan kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Mari kita berjuang, mari bergenggaman tangan. ETC jadi pemenang kehidupan, Tuhan selalu ada untuk kita semua. Bangun mimpi karir masa depan di ETC. Satu langkah, satu tujuan, jadilah pejuang ETC. Jadilah anak muda men abaya, taklukkan dunia demi keluarga dan orang tercinta. Berjuang terus sampai akhir hayat nanti, cucuran keringat, air mata, pengorbanan menjadi saksi nyata. Ayolah maju dan jayalah ETC-ku, jadilah barisan para pejuang, memberi warna untuk kehidupan, menjadi mata air kehidupan bagi sekitar. Jiwa muda mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya himne STI. Sekolah Trainer Indonesia, kami hadir untuk perubahan nyata.
Sekolah Trainer Indonesia. Terbanglah tinggi gapai cita. Sekolah Trainer Indonesia, tempat jiwa muda dilatih bicara. Kami diasah jadi inspirator, membangun masa depan penuh sinar. Sekolah Trainer Indonesia bukan sekadar sekolah biasa, melatih leadership, membentuk pemenang, bukan pewaris tapi perintis gemilang. Upgrade skill, perluas relasi, tumbuhkan semangat dalam diri. Mental juara, tak kenal kata lelah. Kami siap taklukkan dunia. Terbanglah tinggi bersama STI, Sekolah Trainer Indonesia. Inspirasi bukan pengekor tapi jadi pelopor bersama STI. Kita ukir prestasi. Sekolah Trainer Indonesia menumbuhkan daya juang luar biasa. Kuliah bukan satu-satunya jalan, karena masa depan butuh perjuangan. Sekolah Trainer Indonesia, kami jadi public speaker luar biasa. Motivator muda, penuh cahaya, sukses bersama, raih bahagia. Sekolah Trainer Indonesia, kami bukan hanya mimpi, kami bukti dan aksi. Dari STI untuk negeri, dari Indonesia untuk dunia. Taklukkan dunia dengan bicara, berjuang bersama, wujudkan mimpi sampai mati. Kami siap berdiri. Bergabunglah wahai anak muda, STI rumah kita semua. Kami siap menjadi hebat, trainer dan motivator muda bermartabat. Sekolah Trainer Indonesia, membangkitkan semangat membara, jiwa kesatria penuh cahaya. Bersama STI masa depan terbuka. Terbanglah tinggi bersama STI, Sekolah Trainer Indonesia. Tempat kami berdiri penuh semangat, pantang menyerah bersama STI. Mimpi jadi nyata, STI. Sekolah Trainer Indonesia, STI. Generasi emas bangsa, STI. Inspirator Nusantara, STI. Kami siap berkarya, STI. Rumah kita semua, STI. Bangkitkan semangat muda, STI. Untuk negeri tercinta, STI. Untuk dunia. Selanjutnya, sambutan dari Ketua ITC kepada Kak Asri, dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Kak Amanda, apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam, terdengar Kak. Gambarnya sudah terlihat belum ya, Kak? Belum Kak, belum ada gambar. Oke.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk yang sudah diberikan kepada saya. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau join dan juga untuk tim ETC juga yang sudah memeriahkan hari ini. Semoga untuk webinar nasional dengan tema leadership dan communication skill for success ini nanti bisa sukses ya sampai akhir. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Dan untuk teman-teman, jangan lupa follow Instagram @entrepreneur_training center, akun TikToknya @ETC Training Center, serta akun YouTube-nya @entrepreneur, sorry, akun YouTube-nya Entrepreneur Training Center. Nah, teman-teman, aku harap kalian tetap semangat sampai akhir ya, karena di sini saya akan eh, memandu acara untuk beberapa jam ke depan, dan tentunya materi akan menarik sekali yang akan dipaparkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan 7 program utama ETC, yaitu The Leader Academy atau Sekolah Kepemimpinan, Sekolah Trainer Indonesia, Public Speaking Class, Digital Marketing Academy, Sekolah Bisnis Milenial, Pelatihan Prakerja, dan Marketing Langit Academy. Lanjut ya, karena kita sudah menyapa kakak narasumber dan kakak moderator yang kece, aku mau cek dulu nih, teman-teman dari mana aja ya? Ada yang dari Sabang sampai Merauke kah? Boleh yuk absen dulu di room chat. Kebetulan aku dari Jawa Barat nih. Ada yang sama nggak? Teman-teman dari mana aja nih kira-kira? Kak Hani dari mana nih? Kalau boleh tahu Kak Hani asalnya dari mana? Halo Kak Manda, aku dari Cirebon Kak, Oh, Cirebon, Jawa Cirebon. Barat. Oke, Jawa Barat juga nih. Teman-teman di sini ada yang sama nggak nih? Kita sama-sama Jawa Barat nih. Ada dari Jaktim, ada yang dari Sulawesi Selatan. Wow. Ada yang dari Jakarta Barat, Karawang, Jawa Barat, Bogor juga. Wah, banyak sekali ya, Kak, ya ternyata. Sangat antusias sekali nih, teman-teman. Keren-keren banget nih. Oke. Sebelum kita mulai lagi, di sini ITC punya jargon loh, teman-teman. Saya dulu ya yang peragain, nanti baru kita bareng-bareng, oke? Boleh on mic ya teman-teman ya. Saya sangat berharap sekali teman-teman semua on cam dan on mic untuk nanti kita jargon bersama. Biar kelihatan nih, siapa yang ngantuk, siapa yang semangat. Bener gak sih? Oke nih ya, saya dulu. ITC, dari ide menjadi aksi. Kami siap menginspirasi. Smart success, strong spirit, and strategy wins. Sekali lagi ya. ITC, dari ide menjadi aksi. Kami Jadi siap aksi kita siap. menginspirasi. Smart success, strong spirit, and strategy wins. Oke, teman-teman, udah pada apal belum nih? Kira-kira udah bisa ngikutin belum nih? Aku mau dong teman-teman on mic dan on cam ya sekalian kalau bisa biar kita sama-sama membaur semangat nih teman-teman pada malam hari ini. Malam minggu yang Halo, ceria ya teman-teman. Kak, izin mungkin bisa ditulis di kolom chat biar nanti Oh bisa boleh, jawab boleh, boleh. sama-sama. Ya, Oke, oke. Sebentar ya Kak. Aku kasih jargonnya nih Kak. Biar kita bisa bareng-bareng ya Kak ya. Tapi iya kira-kira betul. teman-teman di sini masih pada semangat gak nih? Coba absen dulu dong.
Boleh on mic teman-teman. Masih semangat Kak gitu. Gak apa-apa teman-teman. Jangan malu, jangan takut. Kita di sini bebas berekspresi karena di sini juga kita masih sama-sama belajar. Betul gak sih? Nih ya teman-teman, aku kasih di sini. Masih, Kak. Nah, oke. Kita bisa bareng-bareng ya. Yuk on cam dan on mic semuanya. 1, 2, 3. ITC dari Dari ide ide menjadi aksi. Kami kami siap siap menginspirasi. menginspirasi. Smart success, Yes, strong Kami spirit. spirit and strategy wins. menginspirasi. Smart Oke. success, strong win. Nah, keren banget teman-teman. Tapi sekali lagi yuk. 1, 2, 3. ITC dari Dari ide ide Menjadi menjadi aksi. aksi. kami siap 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 menginspirasi. menginspirasi. Smart 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 success, 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 strong spirit, and strategy wins. Wah, Masya Allah, keren sekali nih teman-teman. Ternyata masih pada semangat banget ya. Oke, sedikit informasi dari aku bahwa webinar nasional ini diadakan oleh Entrepreneur Training Center atau ETC. Dari kata training, kita udah bisa tahu nih kalau ETC merupakan organisasi yang mengadakan pelatihan dan juga seminar. Siapapun bisa dan boleh banget untuk join ETC tanpa terkecuali ya. Karena sasaran ETC sendiri itu mulai dari para pelajar, mahasiswa, bahkan terbuka loh untuk umum. Jadi teman-teman punya banyak kesempatan nih untuk join ETC. Dan jangan salah, ETC pun punya banyak sekali benefit seperti skill leadership, public speaking, entrepreneurship, dan juga skill lainnya. Teman-teman juga bisa menambah relasi serta koneksi dengan orang-orang hebat. Yakin nih masih ragu atau nggak mau untuk join ETC? Oke, sebelumnya aku mau tanya nih sama teman-teman di sini. Kira-kira udah pada tahu belum ya dengan tema atau judul webinar nasional kita pada malam hari ini? Boleh yuk jawab di kolom komentar. Kira-kira udah pada tahu belum nih? Tema yang akan kita bahas tuh apa sih malam hari ini? Atau kita mau belajar tentang apa sih nih malam ini? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih? Belum, Kak. Kepemimpinan, Kak. Oke, boleh. Ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu. Apa ada yang udah tahu lengkapnya? Boleh nih, diabsenin aja di kolom chat ya teman-teman. Kira-kira tuh udah tahu belum sih? Oh iya, tema malam ini apa ya? Tadi apa ya? Atau lupa? Ah, atau memang belum tahu? Leadership and communication skill, boleh. Kak Januar. Siapa lagi yang sudah tahu? Yang sudah tahu siapa lagi nih boleh absen? Leader and communication skill for success. Oke. Betul ya teman-teman. Nah, mantep banget nih. Ternyata teman-teman tuh udah pada tahu dan udah pada siap nih ya. Walaupun ada beberapa mungkin yang belum tahu, nggak apa-apa banget karena di sini akan kita ulik, akan kita bahas, dan kita akan belajar sama-sama pada malam hari ini. Oke, sekarang kita cari tahu kenapa sih webinar kali ini mengangkat tema tersebut. Jadi, webinar malam ini mengambil temanya tentang leadership and communication skill for success. Kunci sukses akademik, dunia kerja, dan karir. Wah, Masya Allah. Ayo, penasaran kan? Pantengin terus webinar nasional ini untuk memberikan new insightful baru untuk para Gen milenial dan Gen Z. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bacakan terlebih dahulu susunan acara pada webinar malam ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pemaparan materi, acara ketiga sesi tanya jawab, acara keempat closing statement, dan acara terakhir yaitu penutup. Sebelum dibuka, kami mempunyai ketentuan tata tertib saat webinar berlangsung. 21 tata tertib dan informasi penting peserta webinar ETC. Para hadirin sekalian,
Sebelum kita mengikuti Zoom webinar yang luar biasa ini, marilah kita simak beberapa hal, SOP, tata tertib, atau safety rule untuk peserta yang wajib diikuti dan ditaati selama acara Zoom berlangsung. Pertama, seluruh peserta wajib on cam atau buka kamera. Dimohon untuk peserta bisa on cam agar kita lebih aktif, interaktif, dan komunikatif dalam mengikuti webinar ini. Jika ada yang berhalangan, bisa izin di room chat Zoom dengan menuliskan alasannya agar tidak kena remove oleh host acara. 2. Webinar akan berlangsung kurang lebih 2 jam ke depan. 3. Link Zoom webinar sudah dikirimkan melalui grup WA peserta webinar. 4. Peserta diharapkan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan panitia di grup. 5. Peserta memakai pakaian rapi, sopan, dan nyaman. 6. Silakan ubah format penulisan nama kalian di Zoom dengan format nama lengkap, domisili, kampus, sekolah, atau instansi. 7. Peserta yang membuat gaduh tidak mematuhi aturan Zoom, tidak menjaga ketertiban, coret-coret di layar Zoom, dan spam di chat room yang tidak perlu, maka akan dikeluarkan oleh host untuk menjaga kondusivitas acara dan kebaikan bersama. 8. Siapkan catatan terbaik kalian dan pertanyaan saat sesi Q&A setelah sesi penyampaian materi oleh para narasumber. 9. Peserta diharapkan raise hand saat bertanya. 10. Sediakan minuman, camilan, dan duduk santai sambil mengikuti Zoom. 12. Presensi akan diberikan 2 kali, yaitu link presensi awal dan link presensi akhir acara. Jangan lupa isi presensi sebagai bukti kehadiran kalian dan klaim e-sertifikat. 13. Sertifikat khusus paket gratis dikirimkan melalui link G Drive bersamaan link presensi akhir acara. Sedangkan paket 2 dan 3 dikirimkan via WhatsApp peserta paling lambat hari Selasa. 14. Selama berlangsungnya Zoom, dimohon mute atau menonaktifkan suara jika tidak diperlukan. 15. Harap tidak bertanya terkait link presensi akhir atau link sertifikat jika acara belum selesai. 16. Bagi peserta yang ingin beralih dari paket gratis ke paket 3 masih diperbolehkan, silahkan hubungi admin webinar. 17. Syarat mendapatkan sertifikat wajib mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir acara. 18. Jika terjadi kendala secara tiba-tiba pada jaringan Zoom atau kendala lain di luar dugaan, harap peserta tetap tenang dan kondusif sambil menunggu panitia memperbaikinya. 19. Bagi peserta webinar yang tertarik ingin mengembangkan diri dan dibimbing dari nol sampai bisa oleh mentor muda berpengalaman, bisa daftar menjadi MC, moderator, translator, dan narasumber di ETC melalui admin ETC. 20. Bagi peserta yang ingin mengikuti pelatihan sertifikasi mendapatkan gelar non-akademik seperti CMC, Expert dalam MC, CPS, Expert dalam Public Speaking, CDM, Expert dalam Digital Marketing, CSTMP, Expert dalam dunia motivator atau trainer, bisa daftar ke admin ETC dikarenakan sedang ada promo murah. Gelar ini bisa dicantumkan di belakang nama lengkap dan gelar akademik kalian, serta ini resmi dan diakui oleh pemerintah. 21. Bagi yang ingin daftar jadi member ETC dan mendapatkan segudang benefit di dalamnya, bisa daftar ke admin ETC. Demikian tata tertib dan informasi penting untuk peserta webinar ETC. Selamat mengikuti dan sukses terus untuk kita semua. ETC. Dari ide menjadi aksi, kami siap menginspirasi. Smart Success, Strong Spirit, Strategy Wins. Baik, acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan berdoa. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Acara berikutnya yaitu pemaparan materi dan dilanjutkan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh kakak moderator. Sebelum masuk ke materi, saya mau informasikan kepada teman-teman untuk tetap menyalakan kamera dan juga tetap stay sampai akhir ya, karena link presensi dan sertifikat akan dibagikan ketika webinar sudah selesai.
Untuk pemaparan materi, untuk pemaparan materi akan dipandu oleh Kak Hani. Kepada Kak Hani dipersilakan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC kita yang biasa Kak Sibya telah memandu jalannya acara hingga memasuki sesi ini pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman, masih pada semangat ya? Oke, malam minggu, besok libur ya kan? Jadi harus semangat ya. Malam ini kita menuntut ilmu dulu ya. Selamat malam dan selamat datang. Saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar malam hari ini. Perkenalkan, saya Hani Ruyati yang pada kesempatan malam ini akan bertugas sebagai moderator. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat mendampingi teman-teman semua dalam webinar nasional yang diselenggarakan oleh Entrepreneur Training Center dengan tema Leadership and Communication Skill for Success. Kunci sukses akademi dunia kerja dan karir. Semoga acara malam ini berjalan dengan lancar, penuh manfaat, dan tentunya bisa menjadi bekal yang bisa langsung teman-teman praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai, saya mau absen lagi. Ini tadi juga udah disapa sama Kak Amanda ya. Ini ada yang dari Bogor, dari Jakarta. Ada yang masih, ini baru bergabung, dari mana ini? Boleh di kolom chat? Ada dari Sulawesi. Yang belum absen? Dari Batam. Kak Salmia, luar biasa dari Batam. Selamat bergabung, Kak. Ada lagi dari mana ini? Dari Sumatera Utara, Mojokerto. Luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke ya, semangat untuk mencari ilmu ya. Mencari ilmu. Ini pasti dari selain dari berbagai kota, ini juga dari mahasiswa gitu ya. Ada yang udah kerja mungkin, atau ada yang baru lulus gitu. Ini pas banget webinar malam ini dengan tema Leadership Communication Skill for Success itu eh, benar-benar diutamakan untuk teman-teman yang terutama yang baru lulus mungkin gimana sih caranya kita berkomunikasi yang baik gitu kan untuk bisa mendapatkan pekerjaan gitu yang sesuai ekspektasi kita gitu itu juga adalah kunci gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman. Nah sekarang itu kadang kemampuan akademik itu ternyata nggak cukup zaman sekarang tuh gitu ya. Jadi di era sekarang orang yang punya idenya tuh bagus gitu ya, tapi tidak bisa menyampaikan ide tersebut, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, akan kalah dengan mereka yang mampu berkomunikasi secara efektif seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan leadership ya. Leadership bukan hanya soal menjadi ketua organisasi mungkin, tetapi bagaimana kita mampu memimpin diri bekerja sama dalam tim, mengambil keputusan hingga mampu memberikan pengaruh positif kepada orang lain, seperti itu. Nah, itulah yang akan kita kupas pada malam hari ini. Saya yakin materi ini sangat bagus ya, relate untuk teman-teman mahasiswa, fresh graduate maupun yang sedang mempersiapkan karirnya. Seperti itu. Baik, sebelum kita menyimak materi dari Kak Nafila, izinkan saya untuk mengajak teman-teman semua untuk hadir sepenuhnya ya di forum ini dengan semangat belajar. Nah, ada sebuah filosofi yang mengatakan bahwa untuk dapat menerima isi yang baru, kita itu harus mengkosongkan gelasnya gitu ya. Kita kosongkan dulu gelasnya artinya membuka ruang dalam pikiran kita, menanggungkan sejenak
asumsi maupun pengalaman yang sudah kita miliki agar setiap perspektif, gagasan pembelajaran yang disampaikan dapat terserap dengan lebih baik ya. Semoga dengan sikap terbuka tersebut kita dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Baik, teman-teman, kita akan memasuki sesi penyampaian materi. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu narasumber kita. Selamat malam kepada narasumber kita, Kak Siti Nafila, apa sudah bergabung? Halo, sudah. Alhamdulillah. Kak, apa kabar? Malam ini semangat ya, Kak? Buat Alhamdulillah sehat. Gimana kakak moderator sendiri sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat, Kak. Soalnya besok saya libur, jadi semangat malam ini untuk kita bersama-sama mencari ilmu ya dari pengalaman Kak Nafila gitu ya. Oke, baik. Izinkan saya membacakan profil singkat narasumber kita. Kak Siti Nafila ini dikenal sebagai seorang public speaker dan content creator. Dengan pengalaman Kak Nafila dalam dunia public speaking serta pengembangan diri, tentu kita akan mendapatkan banyak insight mengenai bagaimana membangun jiwa kepemimpinan, kemampuan komunikasi efektif sebagai bekal menghadapi dunia akademik maupun dunia kerja. Kepada operator, mohon untuk CV Kak Nafila ditampilkan. Kak operator, oke. Saya sudah merangkum sedikit ini tentang CV dari Kak Siti Nafila. Mungkin ada kendala ya dari Kak operator untuk bisa share screen ya. Jadi Kak Siti Nafila Izati itu seorang konselor di Mindverse ID dan mahasiswa double degree di program sarjana psikologi dan juga program sarjana pendidikan bahasa Arab. Luar biasa, dua ini ya Kak, dua jurusan yang berbeda. Keren banget. Dan pengalaman kerjanya yaitu sampai saat ini di konselor sebaya, sebagai konselor sebaya di Mindverse ID. Juga pernah mengajar di Pondok Pesantren Samsul Ulum Muhammadiyah Ujung Berung selama Ramadan 2024 silam ya Kak ya. Terus juga sebagai brand ambassador di Yacht Ranger Indonesia sampai saat ini. Dan pengalaman organisasinya, Kak Siti Nafila ini pernah sebagai ketua umum di Forum MPK Jabar, Gerakan Mengajar Desa, Sahabat dan Nurdara, dan masih banyak lagi. Banyak banget Kak, sampai 3 lembar inilah. Keren banget Kak Nafila. Dan saya juga merangkum prestasi dari Kak Nafila. Salah satunya adalah juara 1 lomba musikalisasi puisi tingkat nasional ya. Terus ada juara 3 kompetisi sains madrasah bidang biologi. Dan juga keterampilannya penulisan kreatif, penyuntingan konten ya Kak ya, karena konten kreator ya, kepemimpinan, koordinasi tim, komunikasi interpersonal dan public speaking ya. Seperti itu. Kak, izin nanya dulu, berarti Kak Siti Nafila itu sekarang masih ini ya, masih menempuh 2 jurusan itu, gitu apa bagaimana? Udah selesai, saya tinggal nunggu wisuda. Oh, keren banget, luar biasa secara bersamaan ya Kak, keren banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Siti Nafila Izati CPS, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Mari berikan tepuk tangan virtual untuk Kak Siti Nafila Izati. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada moderator yang sangat luar biasa sekali ya. Sebelumnya di sini mungkin untuk operator atau siapa yang bisa share screen dari PPT saya, bisa nggak ya share screen? Atau nggak bisa?
Oke, kalau enggak sebentar Kak, saya ini soalnya kemarin udah koordinasi sih saya nggak bisa, jadi kayaknya nanti dulu sebentar. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa dari saya, bisa nggak? Oke, kalau dari Kanavila bisa nggak apa-apa. Mohon maaf ya Kak. Udah terlihat belum ya? Share screen-nya udah terlihat atau belum? Sudah Kak, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. sudah Kak, sudah terlihat. Sip, sip. Oke, aku mulai aja ya teman-teman semua untuk mengefektifkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya teman-teman. Dan saya ucapkan banyak terima kasih juga ya kepada ETC dan khususnya juga kepada panitianya ataupun khususnya kepada kalian juga para peserta yang udah meluangkan waktu untuk bergabung atau join di sesi sharing kita webinar kali ini gitu ya, yang akan kita bahas mengenai tentang leadership and communication skill for success, kunci sukses akademik, dunia kerja, dan karir gitu ya teman-teman semua. Jadi sungguh luar biasa ya untuk teman-teman semua lebih memilih meluangkan waktunya di malam minggu ini yang mungkin biasanya kalian nongkrong keluar atau main atau gimana gitu ya healing, tapi kalian tetap semangat untuk menuntut ilmu di malam minggu yang sungguh indah ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, aku langsung next aja ya. Oke teman-teman semua, tak kenal maka kita harus kenalan dulu, karena langkah baiknya, jadi kalau misalnya kalian nanti ketemu sama aku di jalan, di mana, kalian bisa sapa aku gitu ya. Nama aku Siti Nafila Izati, kalian bisa panggil aku Nafila, atau aku biasa dipanggil Vivi sih ya teman-teman. Untuk saat ini, alhamdulillahnya aku udah selesai menyelesaikan 2 studi di jurusan dan juga universitas yang berbeda tentunya karena double degree dengan jurusan pendidikan keguruan dan juga psikologi teman-teman semua. Nah kebetulan untuk yang jurusan keguruan atau pendidikan aku udah wisuda, jadi udah selesai juga. Kalau yang psikologi aku tinggal nunggu wisudanya gitu ya. Tapi udah selesai untuk tugas akhirnya. Selain itu juga kesibukan aku sebagai peer counselor di Mindverse juga di teman bersama untuk sekarang juga. Juga untuk berbagai experience aku, ini belum di follow up lagi ya, sebenarnya udah lebih dari 100, mungkin 500 webinar atau seminar yang udah aku isi mengenai tentang mental health, personal development, public speaking, atau tentang educational events. Juga aku aktif sebagai seorang content creator, khususnya di Instagram sih teman-teman semua, dan ini beberapa achievement aku. Juga ini ada Lex Connection buat teman-teman semua barangkali mau koneksi sama aku boleh banget ada di Instagram, boleh di follow. Yang pengen minta di follow back boleh di DM aja atau misalnya kita mau sesi sharing boleh banget. Feel free ya. Oke, teman-teman kita langsung aja kepada topiknya. Sesuai dengan topiknya itu ada leadership sama communication skill gitu ya teman-teman semua. Sebelum itu ini aku pengen bertanya dulu nih. Ada satu kasus nih ya. Ada mahasiswa, aku pengen ngambil kasusnya dari mahasiswa atau pelajarnya. Ada mahasiswa punya IPK 3,95, tetapi ternyata sulit diterima kerja. Tapi ada juga nih, mahasiswa yang IPK-nya 3,40, tetapi menjadi tim leader usia 24 tahun. Nah, kenapa di antara kedua ini bisa dilihat ya, biasanya kan IPK lebih bagus tuh kan berarti kan tingkat kecerdasannya atau dia tuh pinter gitu ya. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat dari contoh kasus ini, menurut kalian siapa yang akan lebih sukses? Karena ternyata kalau misalnya kita selisih dari lebih jauhnya, dari kasus yang pertama kita lihat, IPK yang 3,95 ini tidak punya skill leadership ataupun communication skill. Sedangkan kalau misalnya mahasiswa yang IPK-nya 3,40, itu bisa jadi team leader di usia 24 tahunnya, atau misalnya usia 22 tahunnya. Padahal IPK-nya misalnya 3,40, baru first graduate, tapi udah dapat pekerjaan yang oke. Tapi ternyata ketika kita selisih lebih jauh lagi, dia punya skill, ya tadi, leadership juga communication skill-nya. Nah, dari kasus ini berarti kita bisa ambil ya teman-teman semua, bahwa ternyata yang paling penting itu, aku ambil kasus itu bukan berarti kalian bilang bahwa, oh berarti KIPK itu tidak berfungsi ya. Bukan seperti itu. Berarti kita bisa ambil garis besarnya adalah alangkah baiknya. Kenapa kita nggak bisa secara balance antara akademik kita dan juga soft skill kita di luar itu semua. Itu kan lebih baik lagi ya. Apalagi kalau misalnya IPK-nya 3,95, kita punya skill atau soft skill yang lainnya, termasuk
leadership, terus apalagi skill tadi communication-nya yang baik gitu ya. Itu pasti sangat mendukung apalagi untuk karir kita ke depannya, apalagi untuk pekerjaan gitu. Nah, kenapa sih penting seperti itu? Karena ini biasa di conclusion-nya ya, atau misalnya kesimpulannya, belum tentu yang paling pintar yang mampu memimpin dirinya. Namun yang mampu berkomunikasi dan mampu bekerja sama memiliki peluang jauh lebih besar untuk sukses. Jadi teman-teman semua, nggak selalu orang yang misalnya nilainya di atas kertas tersebut gitu ya, yang besar gitu ya, belum tentu ketika terjun misalnya di masyarakat dia yang akan lebih unggul. Karena ternyata yang mendukung dari itu semua juga beberapa skill-skill lainnya gitu ya, nggak hanya sekadar akademik aja gitu. Makanya di sini inti dari yang aku sampaikan adalah permulaan ini ketika kita tahu bahwa oh iya ternyata secara akademik itu penting ya dalam dunia pekerjaan penting juga. Tapi di luar dari itu semua, skill kita yang lainnya itu juga jauh lebih penting apalagi ketika kita akan berkaitannya dengan karir atau masa depan ke depannya. Ya. Oke, boleh di next. Teman-teman semua, ini aku akan ngasih apa ya? Kita samain dulu perspektif kita, mindset kita. Buat teman-teman mungkin yang berpikiran bahwa oh webinar kali ini adalah berkaitan dengan pekerjaan yang kaitannya dengan leadership. Ternyata teman-teman semua pekerjaan apapun itu pasti ada kaitannya dengan leadership, apalagi communication skill. Dan ini aku akan lebih menekankan untuk perihal leadershipnya, bahwa sebenarnya teman-teman leadership itu bukan jabatan. Ini aku ambil dari satu buku, teman-teman boleh banget yang suka baca buku nih, ada nggak di sini? Boleh banget nanti dicari, menurut John Maxwell ya, The 20 Irrefutable Laws of Leadership di tahun 2007. Itu bukunya Leadership is Influence, Nothing More, Nothing Less, teman-teman semua. Itu judulnya. Teman-teman boleh dicari aja. Itu ada ya di toko buku manapun itu, termasuk di Gramedia juga. Karena kebetulan aku beli di sana juga. Itu menjelaskan bahwa ternyata leadership itu bukan tentang jabatan, teman-teman semua. Jadi bukan berarti tentang kayak selalu ketua, pemimpin. Enggak. Tapi ternyata inti dari ini semua, leadership itu atau kepemimpinan itu adalah kemampuan mempengaruhi atau memengaruhi orang lain menuju tujuan bersama. Dan di luar dari itu semua, ternyata leadership juga atau kepemimpinan ini juga termasuk dalam artinya atau intinya gitu ya. Dengan mampu kita memanage diri sendiri juga. Itu termasuk ke dalam leadership juga loh teman-teman semua. Jadi kita samain dulu mindset kita samain dulu perspektif kita bahwa yang namanya leadership itu bukan hanya tentang jabatan, bukan hanya tentang ketua, bukan hanya tentang pemimpin gitu ya teman-teman semua, tapi juga berkaitan dengan diri kita sendiri dan bahkan dengan kemampuan atau yang disebut dengan skill. Jadi leadership itu adalah kemampuan atau skill gitu ya teman-teman. Nah, yang namanya kemampuan atau skill berarti kan bisa ditumbuhkan. Ketika kalau misalnya kalian berpikiran gini, ah pasti webinar kali ini aku yang lebih pengen dikedepankannya misalnya teman-teman berpikiran bahwa oh pentingnya komunikasi doang gitu ya teman-teman. Tapi ternyata nggak kayak gitu loh teman-teman. Leadership itu juga berkaitan sangat erat dengan self kalian, diri kalian sendiri. Karena ketika kalau misalnya kalian ngerasa nih saat ini kalian ngerasa nggak bisa manage diri kalian sendiri, berarti kan itu skill leadership atau kepemimpinan untuk dirinya sendiri itu belum ada. Nah itu yang perlu diperbaiki juga dan perlu ditumbuhkan. Gitu ya teman-teman. Oke, ini juga aku akan meluruskan slide selanjutnya. Mitos leadership nih, teman-teman semua. Tadi yang udah aku sampaikan. Oh, leadership itu harus jadi ketua. Leadership itu harus yang paling pintar. Leadership itu harus yang paling senior. Padahal, pada faktanya, teman-teman semua, leadership itu bisa dimulai dari satu, mengenai tentang about yourself. Memimpin diri sendiri, ya. Kalian mimpin diri sendiri. Tentang apa juga manage waktu, ya manajemen time, ya, time management, mengatur waktu kalian, bertanggung jawab dan mampu dipercaya. Nah, ketika kalian bisa memenuhi keempat ini ya berarti kalian udah punya skill apa leadership tadi gitu. Jadi jangan sampai kalian berpikiran bahwa kalau aku nggak punya nih skill leadership masih nol banget. Kalau misalnya selama hidup kalian udah ngerasa setiap dalam hidup kalian kegiatan kalian termanage, nggak ada yang namanya waktu itu bertabrakan, nggak ada yang namanya kalian jadi burn out sama kegiatan karena terlalu overload dan lain sebagainya. Karena emang kalian tuh enjoy setiap harinya, tertata setiap kegiatan aktivitas ya berarti namanya itu kalian udah punya skill leadership kalian tapi untuk diri kalian sendiri gitu. Oke, kita boleh next.
Nah, kalau tadi berkaitan dengan apa sih itu leadership, apa aja mitos yang perlu kita perbaiki gitu ya, biar kita membenarkan mindset kita. Sekarang kita harus tahu juga bahwa yang tadi berkaitan dengan diri sendiri, self leadership. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Karena yang namanya tadi udah di awal aku kasih tahu bahwa leadership itu bukan hanya tentang namanya jabatan, bukan hanya tentang menjadi ketua, menjadi pemimpin, tapi juga dengan kita memanage diri kita sendiri, gitu ya. Ini berdasarkan buku dari Stephen R. Covey, The Seven Habits of Highly Effective People, ya teman-teman semua. Ini cetakan pertamanya di tahun 1989, tapi sekarang udah beberapa banyak cetakan ya teman-teman. Bisa dicari aja dan itu juga banyak ada di toko buku. Ada salah satu habit yang dijelaskan dalam buku The Seven Habits of Highly Effective People, karya Stephen ini, bahwa ada be proactive. Be proactive itu apa? Kalau istilahnya sekarang tuh kita mandiri. Kita tuh ada apa ya, inisiatif, punya inisiatif. Jadi tanpa disuruh, kita tahu yang baiknya kayak gimana. Jadi artinya jangan menyalahkan keadaan, ambil kendali atas hidup sendiri. Nah, maksudnya tuh kayak gimana? Kalau secara itu kan secara kompleksnya ya, arti secara kompleks. Kalau secara apa ya, eksplisit di dunia nyatanya langsung gitu ya, secara action ya gitu teman-teman semua. Kalian pernah lihat nggak? Contoh aja, mungkin di sini ada yang menjadi seorang pelajar atau jadi mahasiswa atau bahkan udah kerja. Aku bakal contohin kalau misalnya kalian di sini sebagai seorang pelajar atau mahasiswa. Kalian ikut organisasi nih. Ketika di organisasi misalnya, kalian penempatannya menjadi seorang anggota. Ketika tahu lihat ketuanya kayak gimana, kalian tahu nih, tupoksi. Tupoksi itu adalah pengerjaan yang perlu kalian laksanakan ketika di organisasi. Tanpa disuruh sama ketua, kalian tuh udah mengerjakan hal itu. Nah, berarti kalian tuh udah di tahap be proactive. Kalian tuh udah di tahap yang inisiatif. Jadi udah tahu tanpa disuruh udah dikerjakan. Itu maksudnya ya. Atau misalnya kita ngambil ke contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, mahasiswa atau pelajar ya. Aduh, dosennya susah. Aduh, kenapa sih gurunya susah? Aduh, kenapa sih pengajarnya susah? Kalau orang yang be proactive, itu bakal nyari solusi. Dia berinisiatif. Bukannya mengeluh, tapi mencari solusi. Solutifnya ada gitu ya. Jadi bukannya mengucapkan bahwa mengeluh-ngeluh terus. Tapi dia lebih ke, apa ya yang bisa saya lakukan agar lebih siap menghadapi guru ini? Agar lebih siap menghadapi dosen ini. Jadi bukan di tahap kayak ngeluh terus tanpa ada solusi, tapi kalau orang yang be proaktif gitu ya, itu udah otomatis dia tahu solusinya dan tahu solutifnya gimana sih untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan ketika misalnya kalian tahu, kalian udah di tahap seperti ini gitu ya, tadi yang udah aku sampaikan contoh-contohnya, berarti ya kalian udah termasuk ke dalam ada self leadershipnya, karena salah satu komponen dalam self leadership punya inisiatif tersendiri, tahu cara menyelesaikan masalahnya seperti apa, gitu ya, ada solusinya. Gitu. Dan ini yang perlu kita self reminder buat teman-teman semua. Kak, aku punya nggak ya misalnya skill leadership aku untuk diri sendiri aja dulu gitu ya. Ini aku kan kembali bertanya kepada teman-teman, kita reflection aja, refleksi diri sendiri. Dalam seminggu terakhir ini, apakah kalian lebih sering menyalahkan keadaan atau mencari solusi? Nah, kalau misalnya dalam seminggu ini atau dalam beberapa belakang ini, kalian lebih sering menyalahkan terhadap diri kalian sendiri, terhadap keadaan, terhadap apa yang terjadi, berarti kalian udah di tahap dimana belum sampai punya skill leadership. Karena manage terhadap diri sendiri aja belum bisa, apalagi manage orang lain. Gitu. Ya, makanya ketika kalau misalnya kalian udah berpikiran pengen punya nih skill leadership, kita mulai dulu aja dari diri sendiri. Gitu. Gak harus selalu mengenai tentang leadership itu ngatur orang lain, mempengaruhi orang lain, enggak. Dengan kita bisa manage diri sendiri juga dengan baik sebaik mungkin gitu ya, itu kalian udah punya skill leadershipnya, tapi yang kalian terapkan untuk diri sendiri gitu ya. Ini untuk self leadership. Nah, kalau tadi berkaitan dengan self leadership, Kak, gimana sih biar aku bisa apa ya menanamkan skill leadership itu dalam kehidupan aku sendiri? Minimalnya aja buat aku sendiri, tapi secara lebih luasnya untuk orang lain. Itu apa yang perlu aku mulai dulu gitu ya untuk tanamkan hal itu. Ini ada 5 teman-teman semua. 5 leadership skills. Maksudnya kemampuan ketika kita ingin nge-build leadership, kita harus punya 5 ini. Gitu teman-teman semua. Apa aja sih? Yang pertama self-awareness. Mengenali emosi sendiri. Sadar terhadap diri sendiri. Kalau kalian masih di tahap yang nggak bisa mengendalikan emosi, nggak bisa mengendalikan diri sendiri, berarti kalian belum di tahap kayak punya skill leadership itu belum punya gitu ya. Karena manage emosi aja belum bisa, manage diri sendiri aja belum bisa, apalagi manage orang lain gitu ya. Ini. Jadi kayak contoh nih, kalau orang yang punya self awareness, saya sedang marah.
Jadi dia tuh sadar bahwa oh aku lagi marah, aku harus tahu nih cara kontrol diri aku sendiri, self controlnya gitu ya teman-teman semua. Gimana kontrol emosi aku biar gak meledak, biar ini aku salurkan lewat apa gitu ya. Jadi bukannya misalnya nyalahin orang lain. Semua orang membuat saya marah. Misalnya kalian tuh lagi marah. Kalian tuh sadar gitu ya. Tapi malah jadi imbasnya ke orang-orang yang di sekitar kalian. Jadi nyalahin. Kalian tuh benar-benar nggak bisa dikontrol ketika punya atau di dalam keadaan emosinya nggak stabil tersebut gitu ya. Jadi malah yang kena tuh dampaknya orang lain. Kalian nggak tahu cara manage-nya kayak gimana dan meledak-meledak. Ya itu berarti di tahap belum bisa punya skill leadership itu. Gitu. Karena yang pertama, kunci ketika kalian pengen punya leadership skills untuk diri sendiri, itu kalian harus punya self awareness dulu, sadar terhadap diri kalian sendiri gitu. Lalu yang kedua ini ada self regulation, mengontrol emosi ya teman-teman semua. Nah kalau tadi self awareness itu lebih kepada sadar, tahu nih kayak oh aku lagi sedih, oh aku lagi marah, oh aku lagi gini. Kalau self regulation itu lebih kepada actionnya. Ketika tadi kalian sadar, kalian tahu nih actionnya, solusinya kayak gimana, ngatur diri kalian sendiri itu gitu ya. Ketika kalau misalnya kalian lagi sedih gitu ya, oh oke sedih aku nangis dulu, ya udah nangis dulu. Itu self awareness kan, kalian sadar nih oh aku lagi sedih nangis dulu oke. Nah kalau udah di tahap kalian punya self regulation, ketika lagi nangis, ketika kalian sadar kalian nangis, kalian tuh nyari solusinya gimana nih biar aku nggak nangis terus menerus. Karena nggak mungkin dong, misalnya kalian nangis sedih, kalian nangis sampai 3 hari 3 malam, nggak mungkin dong ya teman-teman semua. Sampai ke skip buat apapun itu kegiatan terus aja nangis, murung di kamar dan lain sebagainya. Berarti kalian manage diri sendiri aja belum bisa gitu ya. Apalagi bisa disebut punya skill leadership, itu belum bisa disebut seperti itu. Gitu. Nah, makanya harus punya self regulationnya. Gimana sih meregulasi, mengatur diri kalian sendiri. Mengontrol emosi, tidak mudah meledak gitu. Gimana ngontrol mood juga termasuk mood kalian sendiri gitu ya. Lalu yang ketiga, motivation. Bekerja bukan karena diawasi, tetapi karena memiliki tujuan. Nah, orang yang punya skill leadership itu biasanya punya motivation ketika dia tahu oh aku tahu nih cara mengatur diri aku sendiri, tahu cara mempengaruhi orang lain karena emang tujuannya untuk tujuan bersama yang baik gitu ya, itu punya motivation ya kan, motivasi untuk melakukan itu tuh apa gitu ya, gitu bukan karena misalnya bekerjanya karena pressure karena ini dan lain sebagainya, enggak, karena punya motivation juga gitu. Lalu yang keempat ini empathy. Empathy itu gimana sih? Jadi mampu memahami orang lain. Orang yang punya skill leadership udah di tahap kayak, oh aku punya skill leadership, manage diri sendiri udah bisa. Berarti di tahap sekarang aku pengen menerapkan leadership skillnya tuh untuk orang lain gitu ya. Berarti kalian juga harus punya kemampuan apa? Empati. Mampu memahami orang lain. Kalau udah di tahap, oh aku bisa ngatur diri sendiri, oh ternyata alhamdulillahnya bersyukur dapat opportunity kalian jadi pemimpin kah di pekerjaan, atau jadi ketua kah di organisasi, kalian sebagai seorang mahasiswa atau pelajar gitu ya. Kalian harus punya menumbuhkan rasa empati. Jadi nggak hanya sekedar tentang menjadi ketua aja, nggak hanya sekedar menjadi pemimpin aja, nggak hanya sekedar kamu ngerjain ini ya, kamu ngerjain ini dan sebenarnya enggak. Tapi juga memahami dari orang tersebut gitu ya. Kalian tahu nih anggota kalian tuh apa aja, kayak gimana aja, sikapnya kayak gimana, skillnya kayak gimana. Jadi ketika kalian menempatkan tugas kepada orang-orang tersebut tuh, ya karena kalian tahu, paham terhadap orang-orang tersebut. Itu. Lalu yang kelima, social skill. Nah ini penting. Ketika kalian pengen menerapkan leadership skills-nya untuk nggak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga atau yang ada di sekitar lingkungan kalian, ini penting kalian harus punya social skill, gitu ya, untuk membangun apa? Networking, ya, hubungan dengan orang lain. Hubungan tuh dalam artian apa? Ketika yang namanya leadership skill itu nggak bisa banget diputus hubungannya sama apa? Sama communication skill. Jadi harus punya skill komunikasi yang baik, kemampuan komunikasi yang baik gitu ya. Karena ketika punya kemampuan komunikasi yang baik, apalagi misalnya contoh kasusnya kalian menjadi seorang ketua atau pemimpin, itu saya yakin ketika kalian sedang memimpin perusahaan atau sedang memimpin pekerjaan atau bidang apapun itu atau organisasi gitu ya. Ketika kalian punya skill leadershipnya oke, skill ya, terus punya communication skillnya oke, ya udah itu pasti akan benar-benar stabil ketika kalian menjalankan. Karena keduanya itu emang harus saling beriringan antara leadership skill dan juga apa communication skill. Gitu ya. Oke, kita berlanjut kepada selanjutnya. Di sini ada communication skill yang membuka kesempatan. Menurut Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, gitu ya teman-teman semua. Ini cetakannya yang pertama banget, emang udah lama banget ya teman-teman semua. Tapi kalian lihat lagi aja udah banyak cetakan terbarunya bahkan di tahun 2024 kalau nggak salah. Prinsip komunikasi. Orang ingin dihargai bukan disalahkan.
Nah, jadi kita juga harus tahu ketika tadi udah berkaitan dengan leadership, sekarang kita move kepada communication skill. Ketika misalnya contoh kasusnya kalian udah nge-build leadership skill kalian, berarti tinggal communication skillnya. Kalian juga harus tahu ketika berkomunikasi dengan orang lain, kita harus mengedepankan yang namanya saling menghargai. Karena nggak mungkin dong misalnya aku tanya, ketika kalian misalnya berkomunikasi dengan orang lain, orang tersebut nggak menghargai kalian, kalian mau nggak digituin? Pasti nggak mau kan? Ya berarti otomatis kita juga harus tahu ketika berkomunikasi dengan orang lain, kita harus mengedepankan yang namanya apa? Menghargai, gitu ya. Saling menghargai satu sama lain. Dan jangan misalnya ada di posisi, ini aku ngambil dari kasusnya langsung aja gitu ya. Kalian jadi seorang ketua di organisasi, pemimpin di organisasi. Ketika kalian tahu bahwa, oh aku udah punya nih skill leadershipnya. Oh kalau aku udah punya juga nih communication skillnya udah oke. Tapi ternyata dalam communication skillnya tuh kurang. Kurang tuh dalam artian apa? Ada poin attitude-nya nggak ada. Karena nanti aku akan jelaskan juga ada beberapa poin yang nge-build untuk communication skill bagus tuh apa aja. Jadi ketika misalnya ada suatu kesalahan anggota kalian lakukan, kalian langsung menyalahkan. Kalian langsung apa? Ngejudge anggota kalian gitu ya. Nah, itu communication skill-nya berarti masih buruk gitu ya. Karena communication skill yang bagus itu bukan seperti itu gitu teman-teman semua. Gitu. Terus seperti apa dong Kak communication skill yang bagus itu? Nanti ya aku akan kasih tahu, kita jelaskan dulu di sini. Effective communication. Mengapa communication skill itu penting, teman-teman semua? Ini aku ngambil dari salah satu penelitian ya, survei dari LinkedIn di tahun 2024 menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi termasuk soft skill, termasuk nih yang paling dicari oleh perusahaan bersama kemampuan kolaborasi, kepemimpinan, dan juga pemecahan masalah atau problem solving. Komunikasi dibutuhkan ketika presentasi, interview, organisasi, negosiasi, magang, dunia kerja. Jadi benar-benar penting banget gitu ya teman-teman semua. Communication skill juga nggak kalah pentingnya dengan tadi leadership skill itu. Gitu ya. Oke, tadi ya yang aku udah kasih tahu bahwa Kak, jadi gimana dong biar kita nge-build communication skill-nya yang bagus? Ini ada lima poin ya yang perlu bisa kalian lakukan. Ketika kalian pengen punya communication skill yang oke, ini harus punya kelima ini. Yang bisa dilakukan itu apa? Eye contact. Eye contact tuh maksudnya apa? Jadi ketika misalnya berbicara, jangan sampai matanya kemana-mana. Kalian ini lagi komunikasi sama orang, lagi diskusi sama orang, lagi ngobrol sama orang, berkomunikasi sama orang. Ngelihatnya kemana? Padahal orangnya di depan, kalian ngelihatnya ke kanan, ngelihatnya ke kiri, ngelihatnya ke atas, ngelihatnya ke bawah. Lihat, gitu ya. Lawan bicara kalian itu sama siapa, gitu ya. Kalau misalnya kalian lagi communication-nya ketika dalam dunia pekerjaan, ada meeting, ya, ada meeting gitu ya. Itu kan berarti lawan bicara kalian itu adalah anggota-anggota meeting kalian gitu ya. Teman-teman rekan kerja kalian. Berarti otomatis eye contact-nya sama siapa? Sama rekan kerja kalian. Jangan sampai eye contact-nya sama meja. Eye contact-nya sama apa lagi? Jangan sampai eye contact-nya malah sama atap. Nggak mungkin dong kayak gitu. Itu pasti nggak bakal nyambung gitu ya. Istilahnya nggak akan kena gitu apa yang kalian sampaikan. Yang kedua, ini bukan berarti setiap berbicara harus smile ya teman-teman. Ini maksudnya dalam artian expression teman-teman. Expression kalian. Ketika berkomunikasi itu juga penting. Apalagi yang namanya misalnya contoh. Kalian jadi seorang ketua di organisasi. Menjadi seorang pemimpin di perusahaan. Ketika misalnya berkomunikasi dengan anggota kalian gitu ya. Dengan pekerja kalian gitu ya teman-teman semua. Dengan rekan kerja kalian. Kalian nggak punya expression ketika berbicara. Jadi ketika bicara tuh, oke teman-teman, enak nggak? Pasti nggak enak lah ya. Kayak misalnya memulai kegiatan meeting gitu ya, memulai rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian? Sehat ya? Enak nggak dilihatnya? Nggak enak kan? Jadi benar-benar nggak ada expressionnya gitu ya. Jadi nanti rekan kerja kalian juga, anggota kalian juga berpikir bahwa ini kenapa pimpinan aku? Ini kenapa ketua aku kok kayak gini ketika menyampaikan? Gitu. Karena secara tidak langsung juga ketika kalian punya communication skill, itu akan menumbuhkan juga wibawa kalian tanpa kalian sadari loh. Kalau communication skill kalian bagus, udah oke banget gitu ya, itu akan menumbuhkan wibawa kalian juga gitu. Jadi akan terlihat gitu ya. Apalagi namanya ketua, pemimpin harus punya wibawa dong gitu ya. Biar apa? Biar anggota dan rekan kerja kalian juga melihat terhadap diri kalian sendiri. Gitu. Dan yang ketiga, selain tadi expression, eye contact, nada suara penting nih teman-teman semua. Jangan sampai nada suara semuanya tuh flat ketika komunikasi. Ketika memulai meeting rapat, semuanya nadanya sama. Kayak tadi aku contohin, udah mau nggak ada expression, nggak ada eye contact, semuanya datanya apa datar gitu ya, nadanya datar banget, flat banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Apakah
Enak gak? Gak enak kan? Gak ada nadanya, gak ada expressionnya, gak ada eye contact-nya. Tapi coba diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Kita ber- kita misalnya nanya-nanya dulu nih teman-teman semua, gimana tadi pagi harinya sebelum kita akan memulai meeting rapat. Misalnya meeting rapat kalian tuh nggak bersifat formal banget. Tapi kan kalau misalnya bersifat formal juga, nadanya beda dong. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita akan memulai rapat di pagi hari ini. Enak kan kedengarannya dibanding kayak tadi, misalnya nggak ada nadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita mulai rapat di pagi hari ini. Nah, nggak enak kan? Jadi benar-benar penting antara eye contact, expression gitu ya. Nada suara kalian juga gitu. Terus yang terakhir ini bahasa tubuh. Penting juga buat bahasa tubuh, apalagi kalau misalnya berkaitan dengan presentation. Kalian akan mempresentasikan sesuatu. Namanya presentation itu nggak hanya berkaitan sama pelajar atau jadi mahasiswa. Karena aku yakin namanya mahasiswa pasti udah kenal erat banget yang namanya presentation, pasti presentasi, kegiatannya diskusi kan. Tapi kan pasti yang namanya dunia kerja juga ada yang namanya presentation. Apalagi kalau misalnya kalian akan mempresentasikan suatu ide kalian, gagasan kalian, topik yang akan kalian sampaikan ketika dalam ruang diskusi di situ ya. Pasti kan kalau dalam presentation, gak ada bahasa tubuh tuh kurang teman-teman semua. Dan itu akan kayak kerasa apa yang kalian sampaikan tuh gak akan secara 100% atau optimal. Aku akan contohkan nih ya. Ketika kalian presentation, ketika kalian presentation, kalian kan pakai PPT, pakai PowerPoint misalnya, atau apapun itu yang kalian tampilkan di proyektor, di layar gitu ya teman-teman. Itu kan pasti ada poin-poin yang bisa kalian sampaikan. Kalau misalnya kalian nggak ada bahasa tubuh, nggak ada yang kalian gerakan dalam tubuh kalian, diem nih, diem aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua, atau misalnya tangan kalian di depan sini, atau di belakang seperti ini, gitu ya. Itu kan nggak ada bahasa tubuhnya gitu, teman-teman semua. Jadi terlihat bahwa nanti orang-orang yang ngeliat kalian ketika lagi presentation, ini orang kayaknya nggak percaya diri deh. Ini orang kayaknya belum prepare deh ketika mau presentation. Jadi kelihatan banget nggak ada kesiapannya. Tapi dibanding orang yang punya bahasa tubuh, gitu ya. Teman-teman bahasa tubuh tuh nggak harus mengenai tentang tangan doang. Mungkin teman-teman dari tadi ngelihat ketika aku menjelaskan kepada kalian tangan aku nggak bisa diem gitu ya teman-teman. Karena ya itu emang udah dibiasakan ketika berkomunikasi, menyampaikan dan lain sebagainya. Aku punya bahasa tubuh aku tersendiri gitu. Tapi kan itu disesuaikan dengan apa yang aku bicarakan gitu. Gak mungkin tiba-tiba misalnya aku ngomong bahasa tubuh tadi contoh ya, apa yang aku bicarakan kan pasti aku nunjuknya ke sini, nggak mungkin apa yang aku bicarakan ke kalian, nggak mungkin dong. Ini kan pasti disesuaikan aja refleksnya gitu ya. Nah, tapi Kak, susah nih buat bahasa tubuh yang nggak biasa dibiasakan gitu ya teman-teman, yang nggak dibiasakan sama kalian. Itu akan tertempa, akan semakin biasa, akan menjadi refleks baik untuk kalian ketika hal itu kalian coba untuk lakukan. Jadi harus ada dulu apa? First actionnya gitu teman-teman semua. Jadi jangan sampai nih ketika ngerasa, ah kok aku nggak punya bahasa tubuh. Yaudah deh nanti presentation ketika lagi meeting, lagi kerja, lagi ada di organisasi atau lagi gimana, aku nggak pakai bahasa tubuh deh kak. Soalnya aku nggak punya bahasa tubuh jadi ya udah aku biasa aja gitu ya. Ya kalau kalian seperti itu ya yang nggak akan ada, nggak akan bisa gitu. Jadi makanya harus ada first action kalian. Nggak apa-apa walaupun salah, walaupun terlihat kayak kaku gitu ya ketika kalian punya bahasa tubuh, tapi semakin terus ditempa gitu, itu akan menjadi refleks yang baik untuk diri kalian sendiri gitu ya. Dan ini yang terakhir yang penting yang berkaitan dengan kasus tadi gitu, attitude gitu teman-teman semua. Ketika kita punya communication skill, kita juga harus punya attitude-nya ya. Attitude itu apa sih Kak? Sikap ketika communication yang kita sampaikan, berkomunikasi yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai ketika kalian berkomunikasi kalian gak punya attitude-nya gitu. Jadi lebih ke bersifat, kan ada nih orang yang oh dia tuh keren banget nih ngomongnya, communication skill-nya oke. Tapi ternyata asal suka ceplas-ceplos dan lain sebagainya, gak lihat keadaan ketika menyampaikan. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus tetap punya apa? Attitude-nya juga. Gitu ya. Jadi penting. Kalau kalian pengen punya communication skill, berarti silahkan belajar untuk kelima poin ini. Gitu. Kalau kalian pengen punya leadership skill, yang 5 poin tadi yang self-awareness, self-regulation, motivation ya, teman-teman semua. Seperti itu. Oke, kita next. Ini ada yang coret-coret ya. It's okay. Oke, udah aku clear ya. Aman-aman. Oke, karena udah teman-teman semua, ini
conclusion atau closing dari aku, teman-teman semua. Kesuksesan bukan hanya tentang berapa tinggi kita bermimpi, tetapi tentang bagaimana kita memimpin diri sendiri, berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, dan terus bertumbuh di setiap langkah kita. Gitu ya teman-teman semua. Jadi kalian jangan sampai berpikir bahwa oh sukses itu tentang kita harus hard work doang, kerja 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 terus. Ternyata kan banyak nih skill yang harus kita pumpuni juga biar apa? Ketika kita kerja, ketika kita beraktivitas di dunia akademik ataupun pekerjaan, dunia kerja ataupun karir gitu ya. Itu tuh skill-skill yang namanya communication skill, leadership skill itu sangat penting. Ya teman-teman semua. Kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bermimpi, tetapi tentang bagaimana kita memimpin diri sendiri, berkomunikasi dengan orang lain, dan terus bertumbuh di setiap langkah. Oke, thank you so much untuk teman-teman semua yang udah memperhatikan dari awal sampai akhir. Selanjutnya aku kembalikan kepada moderator untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nafila. Berikan tepuk tangan virtual dulu untuk Kak Nafila. Luar biasa ya, materinya sangat inspiratif, menarik, dan penuh insight. Moderator kena mute ya, itu mic-nya. Sorry Kak. Dah. Ya, aku pikir ternyata leadership itu, aku pikir awalnya tentang masalah jabatan gitu Kak ya, tentang pemimpin di dunia kerja kayak gitu. Tapi ternyata leadership itu berawal dari diri sendiri gitu ya Kak ya. Dari diri sendiri, cara kita memimpin seperti itu. Jadi buat teman-teman yang kita udah punya belum sih sebenarnya skill leadership kita gitu ya. Nah, salah satu tadi contohnya Kak Nafila memberi contoh. Kalau kita sudah bisa tidak menyalahkan keadaan, tapi ketika kita ada sesuatu masalah, tapi kita bisa mengendalikan gitu ya. Mengendalikan, mencari solusi, berarti kita itu sudah mempunyai skill leadership. Salah satunya seperti itu ya kayak. Baik untuk teman-teman. Sekarang adalah sesi yang ditunggu-tunggu untuk diskusi atau tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang ingin berdiskusi, ada pertanyaan, boleh raise hand atau di kolom chat juga nggak apa-apa ya. Buat sharing langsung sama Kak Nafila. Boleh saya buka sesi diskusi, Mangga? Ada yang mau didiskusikan? Boleh banget ya teman-teman semua yang ingin bertanya, ini opportunity buat kalian nih. Kalau misalnya di luar dari leadership atau communication berkaitan dengan dunia kerja atau gimana pun itu boleh banget ya teman-teman feel free. Oh itu ada yang raise hand, Kak Moderator? Najwa, boleh Kak Najwa? Oke, baik. Open Kalau kamera? tadi, Nggak apa-apa? oh ya, maaf. Silakan Kak Najwa. Oke, baik. Tadi kan saya udah mendengar presentasi dari Kanavila. Nah, kebetulan gini Kak, kalau semisalnya bagaimana ketika kita ini sebagai misalkan atasan atau pemimpin di perusahaan, bagaimana kita sendiri itu memecat atau menegur anggota tim yang kinerjanya itu buruk. Namun mereka sendiri tuh yang kita masukkan gitu, atau teman dekat, itu bagaimana? Terima kasih. Oke. Aku akan ngasih studi kasusnya ada dua ya, dari dunia akademik organisasi sama ada dunia pekerjaan. Kalau tadi pertanyaannya di dunia pekerjaan. Nah itu jelas berbeda ya teman-teman semua.
namanya di organisasi sama dunia pekerjaan itu pasti berbeda kalau di kasusnya seperti itu. Kak, kalau tadi bertanya dari Kanazo, oh ya sebelumnya terima kasih banyak ya Kanazo sudah bertanya, keren banget pertanyaannya, aku izin untuk menjawab. Jadi tadi bertanya mengenai tentang, Kak, kalau misalnya ada nih anggota kita kasusnya menjadi seorang pemimpin atau ketua. Terus ketika anggota kita tuh orang terdekat ya, yang kita kenal sekali, kenal dekat, tapi ternyata dari apa yang ia lakukan selama di dunia pekerjaan ya, selama di perusahaan atau di organisasi itu kurang banget gitu ya. Kita tuh harus gimana? Apakah langsung pecatkah seperti tadi gitu ya? Atau misalnya kita tegur dan lain sebagainya. Gini ya, Kak Nazwa. Kalau di dunia pekerjaan itu pasti ada yang namanya HRD. Ya, Human Research Development. Nah, itu apa sih fungsinya HR di bidang tersebut? Yaitu yang mengatur untuk Human Research Development-nya. Untuk apa? Orang-orang yang termasuk dalam perusahaan tersebut, gitu ya. Karyawan-karyawannya yang kerja di sana, gitu ya. Jadi dia yang handle. Jadi kalau segala pun ada hal-hal yang berkaitan sama tadi, dia melakukan pelanggaran dalam pekerjaannya, jarang masuk kah, atau apapun, dan lain sebagainya itu pasti nanti berkaitan dengan HRD. Nggak langsung sama pemimpinnya, nggak langsung sama ketuanya, pasti ada kalau dalam dunia pekerjaan. Gitu ya. Terus kalau misalnya tadi yang melakukan kesalahannya adalah teman terdekat, mau nggak mau tetap kita harus profesional gitu ya. Pasti kan kalau dalam dunia pekerjaan itu pasti namanya ada kontrak kerja ya. Dalam kontrak kontrak kerja nanti pasti tertulis apa aja yang nggak boleh dilakukan, apa aja yang boleh dilakukan. Sanksinya apa aja ya, mau itu jadi SP kah atau langsung jadi pecat kah dan lain sebagainya. Tapi biasanya tuh pasti ada SP dulu, surat peringatan gitu ya. Pasti ada surat peringatan dulu. Karena kalau misalnya itu adalah first kesalahan yang dilakukan sama orang tersebut gitu ya. Itu pasti SP dulu yang keluar, gak langsung tiba-tiba dipecat. SP dulu surat peringatan gitu. Itu kalau dalam dunia pekerjaan. Tapi sebenarnya dalam dunia organisasi ya, kalau kita jadi mahasiswa atau dalam pelajar gitu ya, di dunia perkuliahan atau sekolah gitu ya, dalam organisasi, itu juga gak jauh berbeda biasanya ya. Ada juga HRD, tapi biasanya nggak apa ya, nggak sedetail dalam dunia pekerjaan gitu ya teman-teman. Kalau dalam dunia organisasi, namun pasti ada juga divisi HRD tersebut gitu. Tapi kalau misalnya nggak berkaitan sama divisi HRD, itu biasanya yang handle juga sekretaris. Biasanya juga ada seperti itu gitu teman-teman. Nah kalau misalnya dalam dunia organisasi itu kayak gimana? Sama. Kalau dalam dunia organisasi juga pasti ada SP dulu gitu ya, nggak langsung tiba-tiba dikeluarin aja dari organisasi. Kecuali kalau misalnya emang ketika ada SP dia mengulangi terus, ya berarti mau nggak mau harus dikeluarkan dari organisasi tersebut gitu ya. Harus dikeluarkan juga dari pekerjaan tersebut gitu. Dan tadi gimana sikap kita kalau misalnya seorang pemimpin ketua dan itu adalah teman dekat kita, tetap teman-teman kita harus menjunjung tinggi namanya apa? Rasa profesionalitas. Jadi jangan sampai membedakan, apalagi itu adalah sebuah kesalahan fatal yang seharusnya kita bisa bersikap adil menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ketua, jangan saling membedakan gitu ya. Jadi tetap harus berkait apa ya, berpegang teguh kepada prinsip profesionalitas tersebut gitu. Dan nggak jauh apa ya, nggak langsung nanti juga actionnya nggak langsung sama pemimpin atau ketuanya. Kalau dalam dunia pekerjaan itu pasti ada HRD, dan dalam dunia organisasi juga pasti ada sekretaris yang membantu atau bahkan divisi HRD-nya juga. Gitu ya. Gimana Kak Nazwa, apakah terjawab? Terjawab, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Oke, Kak Najwa. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi gitu ya Kak Nabila. Jadi mau kalau kita jadi pemimpin, seorang pemimpin gitu ya, entah itu di pekerjaan, entah itu di organisasi, kita itu harus menjunjung profesional gitu ya, walaupun itu teman dekat kita, kita kenal apa segala macem gitu, ya kita nggak boleh gitu. Kita harus bersikap adil. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Seperti itu ya, mungkin garis besarnya. Oke, ada lagi selain Kak Najwa? Boleh ada yang didiskusikan? Boleh raise hand atau di kolom chat? Boleh? Teman-teman yang mau diskusi mengenai leadership dan komunikasi. Nah, atau gini Kak, aku mau ini deh, diskusi mungkin ya sama Kak Nafila. Itu ada di kolom komentar eh yang bertanya. oh iya, oke. Dari mana ini? Dari Kak Salmiah dari Batam. Kak mau tanya tentang komunikasi. Terkadang kita kan sudah tahu apa yang mau kita sampaikan,
tapi pas ngomong malah jadi berantakan. Padahal sudah ada terputar di otak Salmia. Karena film mangga bisa dijawab, Kak? Oke, baik. Terima kasih banyak kepada kakak moderator yang sudah membacakan dan terima kasih banyak kepada Kak Salmiyah yang sudah bertanya luar biasa sekali mengenai tentang communication skill ya teman-teman. Kamu bertanya tentang komunikasi gitu ya tadi. Terkadang kita kan udah mau ngomong, tapi kok tiba-tiba berantakan, tiba-tiba buyar gitu istilahnya ya. Kayak bingung ngeblank otak tuh apa yang mau kita bicarakan, padahal tadi tuh udah kita siapin. Gimana sih tipsnya biar lebih terstruktur saat berbicara? Oke, teman-teman semua, berkaitan dengan communication skill, kalau misalnya ketika kita pengen manage apa yang kita bicarakan, berarti mau nggak mau otomatis gitu ya teman-teman, harus ada yang namanya kita belajar gitu ya. Belajar apa? Belajar dalam communication skill tersebut. Karena segala hal sesuatu yang namanya skill, yang namanya kemampuan, itu nggak bisa langsung istilahnya kita punya gitu ya, tanpa kita belajar langsung punya gitu ya. Nggak bisa seperti itu gitu teman-teman semua. Aku pun teman-teman, aku ngerasa kayak ya sama ini masih juga belajar dalam punya skill communication itu masih belajar juga. Itu aku juga dimulai dengan apa? Belajar teman-teman. Gimana sih biar aku ketika menyampaikan kepada orang lain itu mudah untuk dimengerti? Gimana sih ketika aku berbicara, aku pengen punya communication skill yang bagus tuh harus kayak gimana? Itu tuh aku belajar juga. Nah, itu gimana sih Kak biar lebih terstruktur? Tips dari aku teman-teman semua, satu tadi ya, belajar ya. Kak, belajarnya tuh harus kayak gimana? Ada beberapa tips yang ingin aku sampaikan, teman-teman. Satu, yang sangat memumpuni untuk aku sendiri, ketika aku berbicara, aku banyak sekali kosakata yang aku sampaikan, jadi aku nggak ngeblank, aku nggak tahu, nggak kayak di tahap, mungkin teman-teman pernah ngelihat gak, ada orang-orang yang ketika berkomunikasi sama orang, tiba-tiba diam dulu, atau tiba-tiba, eh gitu kan, jadi kayak bingung ngeblank, bingung apa yang mau disampaikan gitu ya, padahal udah disiapin gitu. Nah itu biasanya ya, itu kan nggak ada prepare dulu, nggak ada prepare well gitu ya, nggak ada well prepare yang baik gitu teman-teman semua. Kalau aku itu dibiasakan dengan apa? Satu, belajarnya lewat baca buku dulu, teman-teman. Itu penting banget teman-teman. Apalagi yang namanya communication skill ketika kita menyampaikannya itu adalah suatu ilmu. Contoh aja ya, di organisasi, kalian diskusi, menyampaikan ide. Apakah itu hanya berdasarkan bualan omongan kalian aja? Apakah itu hanya berdasarkan langsung yang selintas ada dalam pikiran kalian aja? Pasti nggak mungkin dong. Ketika kalian menyampaikan ide, ketika kalian menyampaikan suatu hal dalam diskusi tersebut, baik itu rupanya di organisasi ataupun misalnya tadi di dunia pekerjaan, nggak mungkin tiba-tiba yang hanya sekedar pengen nyampein doang, dari omongan kalian doang, nggak berlandaskan dari ilmu. Kalau kata aku itu kurang, teman-teman semua. Jadi makanya apa? Penting banget untuk apa? Belajar. Jadi banyakin buat baca buku. Apalagi namanya dunia pekerjaan. Kalau dalam dunia pekerjaan ada meeting nih. Meetingnya tuh gagasannya apa dan lain sebagainya. Pasti kan kalian belajar dulu, cari tahu dulu apa sih yang akan disampaikan, presentationnya apa, ilmu yang menopang itu semua. Jadi nggak cuman bualan semata doang, teman-teman semua. Itu jadi penting banget. Kalau tadi nanya tipsnya kayak gimana, banyakin baca buku sesuai dengan apa yang ingin kalian sampaikan. Communication skill-nya tuh kalian mau fokus di mana gitu ya. Karena kalau aku teman-teman, dari dulu aku belajar, aku tuh pengen pinter ketika berbicara atau misalnya luwes ketika berbicara itu dalam hal self development, perkembangan diri. Makanya aku banyak sekali baca buku tentang self development. Jadi aku tahu kayak skill-skill sekarang juga nih. Ini termasuk ke dalam self development teman-teman semua. Ketika kita ingin mengembangkan kemampuan diri kita sendiri, tadi communication skill, leadership skill, apalagi yang lain masih banyak apapun itu gitu teman-teman. Itu termasuk ke dalam self development gitu. Makanya banyakin baca buku di sana. Makanya tadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ketika aku menyampaikan contoh aja gagasan tentang pengertian leadership, ada nggak aku nyampain cuma berdasarkan omongan aku aja? Enggak kan? Aku tadi nyampain buku yang aku baca, terus aku kasih juga referensi ke kalian, biar apa? Biar kalian juga tahu gitu ya, bahwa ternyata pengertian ini tuh bukan hanya sekedar dari aku aja, tapi juga aku ambil dari ilmu yang aku tahu dari buku tersebut. Itu. Selain dari belajar dan buku, ya belajar dengan berupa banyak baca buku, teman-teman semua. Yang kedua yang penting juga, action, aksi, teman-teman semua. Ketika misalnya kalian udah banyak nih asupan dalam apa ya, dalam pikiran kalian, mindset kalian gitu ya, dalam otak kalian, kok Kak aku udah nih rajin baca buku kok, tapi kok tetap aja ya gak bisa misalnya. Berarti apa yang kurang? Actionnya, aksinya. Berarti harus apa? Dituangkan, teman-teman semua. Ketika kalian tahu suatu ilmu, jangan dipendam doang. Ikut nih diskusi apa, ikut nih ini dan lain sebagainya, gitu ya. Termasuk misalnya kalian ikut webinar juga nih. Kalau misalnya sebelumnya kalian suka baca buku, bukunya berkaitan dengan leadership, dengan communication skill gitu ya. Kalian udah tahu nih ilmu-ilmunya,
ketika misalnya tadi apa yang aku sampaikan nggak sesuai, atau misalnya kalian punya pandangan lain, ketika dalam sesi Q&A ini, kalian action, tampil, show gitu ya, show yourself, tunjukkan diri kalian sendiri, kasih tahu bahwa, Kak maaf, aku pengen bertanya, sebenarnya aku tuh baca dalam satu buku ini bla bla bla. Mereka share tidak langsung ketika kalian nyampaikan, communication skill kalian dikeluarkan juga, dan itu berlandaskan dengan ilmu yang kalian punya dari hasil apa, hasil baca buku gitu. Jadi itu sangat penting banget, dan bentuk action tuh banyak teman-teman, gak hanya berupa seperti itu. Misalnya sekarang kalian masih seorang pelajar SMA gitu ya, jadi kan dalam dunia nanti sekolah itu kan pasti nanti ada sesi tanya jawab sama guru-guru. Kalian udah tahu nih ilmunya apa, dalam sesi pertanyaan kalian bertanya, sampaikan apa dan lain sebagainya. Apalagi dalam dunia mahasiswa, ya. Sebagai kalian seorang terpelajar gitu ya, mahasiswa, itu pasti banyak banget sesi diskusi sama dosen. Manfaatkan sesi Q&A tersebut. Biasanya kan dosen juga ngasih peluang buat kalian, ngasih space waktu buat kalian berpendapat. Kalian punya pendapat, udah sering baca buku di sana, sampaikan secara tidak langsung. Selain kalian mengasah communication skill kalian, tapi ketika kalian menyampaikan yang kalian sampaikan juga berlandaskan ilmu yang kalian tahu gitu. Jadi aku yakin ketika kalian udah menerapkan tersebut tadi ya teman-teman, belajarnya itu dengan cara apa? Tadi yang pertama, banyakin baca buku. Lalu yang kedua, dengan action. Oh ya, aku aja sedikit remind juga, gak hanya berkaitan dengan kalian harus membaca buku ya. Intinya membaca aja, banyakin membaca. Dan membacanya itu adalah kepada hal segi positif. Maksudnya tuh kayak gimana? Banyakin baca berita juga termasuk, teman-teman. Baca berita, baca jurnal, baca apa lagi? Banyak banget. Web, blog, dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman semua. Tapi yang berkaitan nambah knowledge buat kalian gitu ya. Nambah pengetahuan buat kalian gitu ya. Itu sangat penting banget gitu. Itu membaca, lalu yang kedua apa? Action, lakukan. Jadi ketika kalian udah ngerasa, oh kak aku sering kok baca berita iya, up to date dalam berita iya, tahu. Baca jurnal juga iya, internasional atau nasional, baca buku juga iya, paper juga iya, dan lain sebagainya. Itu keren banget teman-teman semua. Berarti tinggal apa? Actionnya gitu ya. Yang kalian ketahui itu, keluarkan gagasan kalian, sampaikan. Aku yakin, nggak ada lagi di tahap kalian bingung apa yang mau kalian sampaikan. Karena kalian udah tahu ilmunya gitu. Biasanya orang yang kebingungan, orang yang apa ya, orang yang kayak tiba-tiba blank dan lain sebagainya, itu mengandalkan hanya apa? Hanya mengandalkan tentang hafalan gitu ya. Atau gimana, jadi, oh aku udah prepare, dihafalin setiap kata. Padahal yang namanya communication skill itu adalah cukup dengan artinya apa? Memahami. Memahami apa yang ingin kalian sampaikan. Kalau kalian paham, ketika kalian lupa, kalian bisa parafrasi dengan bahasa sendiri. Gak harus sama dengan buku tersebut, gak harus sama dengan apa yang ingin kalian sampaikan tadi dari awal, karena kalian udah paham. Gitu. Paham itu kan pasti dimulai dengan apa? Membaca. Gitu ya. Jadi kuncinya adalah tadi, dua, belajar dengan membaca, baca apapun itu yang masuk ke dalam segi positif yang nambah knowledge, pengetahuan kalian. Lalu yang kedua dengan action, gitu ya. Membaca sambil memahami ya teman-teman. Lalu yang keduanya tadi action gitu. Ketika action, semakin banyak action, semakin banyak pengalaman, kalian harus yakin. Ditempa dengan pengalaman banyak, communication skill kalian juga akan semakin bagus. Gitu. Gimana tadi Sal siapa ya? Kasal Kak Mia. Salmia? Ya. Apa cukup, Kak? Oke, terima Tuh. kasih banyak. Eh, bener banget, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Saya jadi punya ilmu baru. Oke. Oke, saya juga sedikit ini, Kak. Sedikit berbagi pengalaman ya, karena saya juga kebetulan udah bekerja gitu kan. Dulu waktu kuliah juga organisasi, bener kata Kanavila, kita itu ya nggak bisa gitu kalau cuma sekedar belajar. Oke, sepertinya moderatornya koneksinya tidak stabil ya teman-teman.
Itu masih di mute, Kak Hani. Tadi koneksinya nggak stabil Oke. ya. Ah, ah. Ini udah belum, Kak? Udah ada suaranya belum? Aman, Oke. aman, aman, aman. Udah. Oke, siap. Iya, seperti itu ya, Kak Salmia. Yang bisa saya bagikan kayak gitu. Jadi selama kita kalau teman-teman itu di organ apa namanya mahasiswa gitu ya. Moderator suaranya terputus-putus ya. Apakah di aku doang atau mungkin di teman-teman? Suaranya moderator Bisa terputus. untuk Sinyalnya kurang bagus di moderator ini. Oke, ya benar. Moderatornya lagi sinyalnya tidak stabil ya. Mungkin sambil nunggu moderator, teman-teman ada lagi yang mau bertanya untuk memanfaatkan waktunya. halo. Oke, halo Kak Hani. Suara itunya tadi kurang stabil ya sinyalnya. Tapi sekarang udah kedengeran ya, Kak? Udah, Terdengar ya? udah. Oke, udah. Oke. Oke, iya mungkin kayak gitu ya Kak Salmiah. Tadi Kak Salmiah, oke, itu mungkin sedikit sharing. Oh iya satu lagi tadi poin penting yang mau saya sampaikan buat temen-temen nih, buat temen-temen yang mau mengasah gitu ya, mau action, boleh nanti hubungin admin ETC ya, barang cari pengalaman bisa jadi MC nanti, moderator, ya. Info lebih lanjut dihubungin admin ETC ya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Ada yang mau bertanya? Boleh Ryan atau kolom chat boleh. Satu penanya lagi. Jadi komunikasi leadership itu benar-benar saling berkaitan ya Kak. Nggak bisa salah Saling satunya, berkaitan. bener. Iya. Harus saling berkaitan. Kalau kita punya jiwa leadership, tapi kita komunikasi, itu sama aja gitu ya. Begitupun sebaliknya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, salah satu contohnya juga ini sebagai action, kayak gini, misal kita ikut webinar nih. Ya, kita harus bisa memanfaatkan gitu kan. Kita harus bisa memanfaatkan entah itu nanya, entah itu diskusi, menyampaikan ide, seperti itu. Siapa nih Kak Salmia ingin bertanya? Oh boleh, boleh Kak, boleh. Seputar aplikasi di kehidupan sehari-hari mah nggak? Boleh. Kalau misalkan berkenan, Kak Salmia nggak ada apa namanya nggak ada halangan untuk on cam, boleh on cam. Biar lebih interaktif, biar ngobrolnya enak. Tapi kalau misal nggak memungkinkan boleh, boleh pakai chat di kolom chat boleh. Kayak lagi tidak memungkinkan ya. Iya, karena teknik komunikasi juga ya Kak Nafila salah satunya adalah eye contact gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi webinar kayak gini, alangkah lebih baiknya kita itu ya bisa on cam gitu ya, biar lebih interaktif komunikasinya, biar dua arah seperti itu. Boleh ya, Kak Salmia? Oke. Oh ya, maaf Kak, sedang tidak bisa open cam. Oke, saya ingin bertanya Kak, cara berkomunikasi dengan orang yang punya pendapat yang sangat berbeda dengan kita, agar diskusi tetap berjalan lancar dan tidak berubah menjadi perdebatan. Dalam situasi seperti ini, menurut Kakak, apakah tujuan utama kita seharusnya meyakinkan orang lain atau terlebih dahulu memahami sudut pandangnya?
Seperti itu kan Nafila. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk moderator yang sudah membacakan. Dan terima kasih nih untuk Kak Salmia, sangat aktif banget ya. Luar biasa sekali gitu ya. Aku sangat apresiasi buat Kak Salmia ya. Tadi pertanyaannya mengenai tentang berkomunikasi gitu ya sama orang yang berbeda pendapat sama kita gitu ya. Ketika lagi diskusi dan tidak berubah menjadi perdebatan dalam situasi seperti ini menurut saya gitu ya, menurut lebih baiknya seperti apa? Tujuan utama kita meyakinkan orang tersebut terlebih dahulu atau memahami sudut pandangnya. Ini ya teman-teman semua, kita lihat dulu kondisinya, situasinya gitu ya. Kalau emang lagi diskusi, karena tadi salah satu contohnya yang disampaikan adalah lagi diskusi, namanya diskusi kan pasti emang saling berbeda pendapat ya teman-teman semua, saling berbeda pendapat. Nah makanya peran sebagai seorang ketua atau pemimpin, ini kalau misalnya contohnya kesannya jadi ketua, jadi pemimpin di meeting tersebut, di discussion tersebut, diskusi tersebut gitu ya teman-teman, itu perannya sebagai seorang leadership atau ketua ya harus kedepankan skill leadershipnya. Jadi tahu nih cara manage ketika lagi diskusi kayak gimana. Jangan sampai malah jadi berubah perdebatan. Tadinya diskusi, nyampein beberapa ide yang emang tentunya pasti berbeda. Gak mungkin dalam forum diskusi, semua orang pendapatnya sama, gak mungkin teman-teman. Itu namanya pasti bukan diskusi. Namanya diskusi pasti, ya namanya disebut diskusi itu karena setiap ide itu berbeda gitu. Nah makanya peran sebagai seorang ketua itu harus dikeluarkan skill leadershipnya. Untuk apa? Untuk manage apa? Forum diskusinya. Ketika udah di tahap kayak, oh ini saling berbeda pendapat, ini dan sebagainya. Keluarkan jiwa ketua kalian, jiwa pemimpin kalian, skill leadership kalian gitu ya. Gimana caranya Kak? Kalian tuh harus bisa tadi, kembali lagi, kepada inti arti dari leadership. Leadership itu adalah dimana tahap kita bisa mempengaruhi orang lain sehingga sama tujuannya gitu, dalam satu tujuan gitu. Tapi kan satu tujuannya juga pasti mengarah kepada hal yang lebih baik. Berarti kalian harus lihat nih inti sari dari setiap ide orang-orang tersebut gitu ya. Kalau dalam forum diskusi itu misalnya di organisasi, kalian lihat nih, oh ada yang berdiskusi si A, ada yang berdiskusi B, C, D gitu ya. Itu saling berbeda diskusinya, tapi saling berbeda pendapatnya. Tapi saya yakin teman-teman semua, ketika dalam perbedaan pendapat itu pasti ada hal yang bisa menyatukan antara pendapat-pendapat tersebut gitu teman-teman semua. Jadi nggak mungkin benar-benar pure saling berbeda, pasti ada gitu. Nah makanya penting banget tadi yang namanya leadership skill-nya tuh harus punya juga, apalagi yang namanya pemimpin atau ketua gitu. Tapi kalau misalnya contoh kasusnya Kak Salmia bukan jadi seorang pemimpin, Kak Salmia menjadi seorang anggota gitu ya dalam forum diskusi itu gitu ya. Terus Kak Salmia adalah sebagai salah satu orang yang berbeda pendapat dengan orang tersebut, berarti apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus maksain samain pendapat kita sama dia, kita samain sama dia gitu ya, kita ngikut sama dia atau dia yang ngikut sama kita atau kayak gimana? Satu yang akan aku sampaikan teman-teman, ketika dalam forum diskusi itu contoh kasusnya adalah kalian punya pendapat, orang lain punya pendapat berbeda, kalian harus kedepankan apa? Satu, saling menghargai. Gitu teman-teman. Apalagi itu adalah contoh kasusnya dalam forum diskusi. Namanya forum diskusi, kita nggak bisa maksain pendapat kita sama orang lain gitu. Pasti emang berbeda idenya gitu. Nah, makanya perannya seorang leadership itu adalah menyatukan setiap pendapat atau ide dalam diskusi tersebut. Gitu ya. Jadi tadi conclusion atau solusi ya, kesimpulan gitu ya dari pertanyaan Kak Salmi ya mengenai tentang gimana sih Kak kalau ada orang yang punya pendapat sama kita ketika lagi diskusi, kita itu punya tujuan utama gitu ya. Harus kita meyakinkan orang itu atau kita harus memahami orang tersebut. Kalau kalian kasusnya jadi anggota dalam forum diskusi tersebut, kita hargai pendapatnya. Kita sampaikan pendapat kita dengan baik juga. Jadi jangan sampai malah misalnya, oh dia beda pendapat sama kita, tapi kita malah menjatuhkan orang tersebut. Karena yang namanya diskusi bukan seperti itu teman-teman. Itu kan bukan ruang perdebatan ya, bukan dalam debat gitu ya, bukan dalam debat tapi dalam ruang diskusi. Kalau dalam ruang diskusi itu pasti menjunjung tinggi yang namanya apa? Saling menghargai. Karena kalian pasti punya ide, punya topik yang disampaikan itu berbeda, punya gagasan yang disampaikan berbeda gitu ya. Berarti harus apa? Saling menghargai. Semakin kalian bisa saling menghargai, orang juga akan semakin respect ketika kalian menyampaikan gagasan yang kalian punya. Gitu, ide yang kalian punya. Gitu. Tapi kalau tadi kasusnya kalian sebagai seorang ketua atau pemimpin, berarti tupoksi kalian harus tahu juga, gak hanya tentang mendengarkan doang, tapi juga gimana kalian bisa menyatukan pendapat tersebut dan menyamakan ratakan gitu ya, visi misinya tuh sama gitu. Karena kan inti dari leadership skill-nya itu adalah mempengaruhi orang lain biar satu tujuan dengan kita, satu visi misi, tapi kan pasti mengarah kepada hal yang lebih baik juga.
Gitu. Gimana Kak Salmia? Apakah terjawab? Atau masih ada yang mengganjal dan lain sebagainya? Boleh disampaikan. Atau masih di ruang nggak Kak Salmianya apa out? Oh, bertanya kembali. Bagaimana kalau misalnya ke teman ini di luar organisasi Kak, dia tidak mau mendengar pendapat kita, bagaimana cara kita menanggapinya? Oke, kalau contoh kasusnya misalnya subjeknya berdua ya, atau bertiga gitu teman-teman. Istilahnya teman dekat kita juga gitu ya, di luar dari organisasi, di luar dari pekerjaan gitu. Nggak mau mendengarkan pendapat kita, ini aku nggak apa-apa ya, jadi disangkut pautkan dengan hal lain. Karena ini saling berkaitan erat juga. Communication skill, teman-teman semua, dalam dunia psikologi, karena kebetulan aku fokus dalam ranah atau bidang sana gitu ya teman-teman semua, itu ada yang namanya controlling. Ya, ada yang namanya controlling. Dan namanya controlling ini, ada satu konsep yang bisa disebut adalah hal yang bisa kita kontrol, hal yang tidak bisa kita kontrol. Gitu. Yang termasuk ke dalam self-control kita adalah hanya diri kita sendiri. Berarti kalau orang lain gimana, Kak? Kita nggak bisa dong ngatur orang lain. Kasusnya aja deh kita ambil. Kalian diatur sama orang lain. Enak gak? Kalian tuh punya 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 plan sendiri, punya tujuan sendiri, terus kalian benar-benar diatur sama orang lain. Saya tanya, enak nggak kayak gitu? Enggak kan? Pasti kalian harus kayak gini 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 sama orang tuh. Benar-benar harus ngelakuin apa yang dilakukan. Kasusnya kan di luar dari organisasi nih, benar-benar pribadi gitu kepada. Pasti nggak enak kan teman-teman? Walaupun misalnya contohnya orang tua sekalipun, pasangan sekalipun, anak sekalipun, itu termasuk dalam ranah orang lain, teman-teman. Berarti self control yang bisa kita lakukan hanyalah diri kita sendiri. Gitu, teman-teman. Terus tadi berkaitan dengan communication skill. Kak, gimana nih? Kita punya pendapat berbeda sama orang itu. Dia nggak mau dengerin kita. Kita harus maksain ke orang itu? Jangan, teman-teman semua. Cukup seperti apa dong, Kak? Kalau kalian pengen menjunjung communication skill yang bagus, ketika kalian menyampaikan dengan cara yang baik, persuasifnya ada. Persuasif itu adalah apa? Mengajaknya ada. Jadi biar dia tuh apa ya? Terpengaruh gitu ya, istilahnya terhadap apa yang kita sampaikan ada gitu ya. Tapi udah di tahap dia tuh nggak nerima sama pendapat kita, berarti apa yang perlu kita lakukan? Jangan memaksakan, teman-teman. Karena kalau kalian udah di tahap memaksakan, itu udah di tahap punya communication skill-nya kurang baik gitu. Karena namanya communication skill juga kita tidak bisa memaksakan atau bahkan jadi merendahkan terhadap orang lain gitu. Cukup seperti apa? Ibaratnya kalian punya nih, oh, lagi diskusi sama teman-teman, nyampain kepada teman kalian, terus dia nggak mau dengerin pendapat kita, ya udah it's okay. Yang penting kalian udah menyampaikan pendapat kalian sendiri. Pada akhirnya ketika dia menjalankannya seperti apa, punya pilihan sendiri, ya udah gitu ya. Karena kita nggak bisa memaksakan. Kembali lagi pada konsep yang awal tadi teman-teman, controlling. Kita nggak bisa kontrol orang lain. Yang kita hanya bisa kontrol adalah apa? Diri kita sendiri. Makanya kalau pengen punya communication skill yang bagus, kita harus bisa manage diri kita sendiri juga, mengontrol diri kita sendiri juga. Kita tahu nih, oh iya, kita punya pendapat yang baik buat kita, buat dia, sampaikan. Tapi kalau misalnya nggak diterima sama orang tersebut, gimana Kak? Nggak usah dipaksain gitu. Cukup sampaikan dengan baik gitu ya, persuasifnya ada juga gitu ya, karena aku yakin ketika kalian menyampaikan dengan baik, persuasifnya ada gitu ya teman-teman, pasti akan terpengaruh, apalagi tuh ketika menyampaikan pendapatnya pendapat yang baik gitu ya teman-teman. Tapi kalau ternyata nggak nerima, kurang pendapatnya, kurang diterima, menolak gitu ya, berarti kan kita juga perlu reflection, oh dalam segi kita penyampaiannya berarti ada yang kurang nih, persuasifnya ada yang kurang nih. Tapi tetap di tahap seperti itu kita tidak bisa memaksakan. Kalau memaksakan malah jadi akan fatal ke depannya teman-teman. Merusak apa? Merusak dalam segi komunikasi kalian dengan teman kalian. Nanti pasti ada di pikiran teman kalian, ini kenapa sih orang tuh maksain banget, gini-gini dan lain sebagainya. Itu memperburuk terhadap berkomunikasinya. Hubungannya udah networkingnya terputus, apalagi akan berkomunikasi pasti ke depannya nggak akan baik. Gitu. Gimana Kak Salmia? Apakah terjawab? Oke, makasih ya Kak Nafila udah main. Tadi aku sinyalnya jelek, sempat keluar masuk. Oke, Oke. oke Kak, siapa Kak Salmia ya? Kak Salmia cukup ya Kak. Kasih banyak Kak Nafila, jawabannya membantu banget. Berarti harus dimulai dari diri sendiri, betul. Dan self controlling, betul. Apapun sebenarnya emang harus dari diri sendiri ya Kak. Seperti itu. Leadership juga kita harus dari diri sendiri gitu kan.
Seperti itu ya, Kak Salmia. Oke, cukup untuk pertanyaan dan diskusi malam ini ya. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi malam ini, kita akan mendengarkan Kak Siti Nafila Izati untuk memberikan closing statement. Kepada Kak Nafila, dipersilahkan. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak yang udah join di sesi sharing atau webinar kita di malam hari ini. Closing statement dari aku adalah, mulailah untuk berani memimpin dari diri sendiri dulu, ya teman-teman semua. Berkomunikasilah dengan hati kalian dan jadilah pribadi yang membawa dampak dimanapun kalian berada. Dan tentunya dampak tersebut atau impact-nya tersebut mengarah kepada positif atau kebaikan gitu ya. Karena begitu pentingnya yang namanya leadership skill dan juga communication skill yang bisa kita build dulu dari diri sendiri dulu sebelum kepada orang lain. Gitu. Oke, cukup dari aku. Ini kakak moderatornya sepertinya sinyalnya ya. Apa gimana? Di aku nge-freeze soalnya dia. Oke, baik. Terima kasih. Ini langsung saya take over aja ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Kak Nafila. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi untuk pembagian sertifikat kepada para speaker ya. Ini untuk Kak Nafila yang telah berkenan hadir dan juga mau berbagi ilmu dalam webinar kita pada malam hari ini. Oke, kepada Kak Siti Nafila Izati CPS, kami persilakan untuk menerima sertifikat sebagai bentuk apresiasi dan juga ucapan terima kasih atas ilmu, waktu, serta pengalaman yang telah dibagikan ya kepada seluruh peserta. Oke, sertifikat sudah ada. Untuk dokumenternya boleh di screenshot terlebih dahulu. Oke. Terima kasih juga ya kepada teman-teman, kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya dan juga sudah hadir dan mengikuti webinar ini dengan sangat antusias sekali. Thank you so much your time and participation. Semoga materi yang telah disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih juga untuk petugas dan juga panitia pantar saya ke Andi. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga petugas yang telah membantu mempersiapkan dan mensukseskan kegiatan ini dari awal hingga akhir. Tentunya acara ini juga tidak akan berjalan baik tanpa kerja sama dan juga kontribusi dari seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, berakhirlah rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Saya mewakili seluruh peserta mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika dalam bertugas ini masih ada yang kurang ya. Kita sama-sama belajar. Jangan lupa teman-teman, untuk hari besok juga kita masih ada webinar internasional yang menghadirkan speaker dari Kanada. Jadi untuk teman-teman yang sudah join di sini, boleh join lagi di webinar internasional. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya alihkan ke MC. Oke, baik. Terima kasih, Kak Asri. Nah, terima kasih juga kepada kakak moderator yang telah memandu acara pada malam hari ini sampai selesai. Wah, keren banget ya. Narasumber kita benar-benar menginspirasi dan sangat luar biasa sekali. Terima kasih juga bagi peserta yang antusiasnya sangat tinggi sekali dalam memberikan pertanyaan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Sebelum itu dipersilakan kepada teman-teman untuk tetap stay, jangan out dulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi dan kita akan ada sesi kedua. Nah, acara selanjutnya yaitu penutup. Gimana nih teman-teman? Setelah mendengarkan paparan materi dari para narasumber kita, tentunya sangat membangun jiwa keberanian kita untuk terus melangkah maju, tentunya sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua nih. Kita jadi belajar banyak pengalaman,
dari orang lain maupun dari diri kita sendiri, serta kita menemukan strategi-strategi yang relevan untuk mencapai tujuan kita. Teman-teman, ada info penting nih bahwa ETC akan mengadakan webinar lagi. Jangan lupa join ya di webinar selanjutnya. Untuk link presensi ada di sesi 2 ya guys. Yuk, next webinar. Webinar ini tidak akan berjalan lancar dengan adanya sponsorship, di antaranya Duta Media Digital Sablon, Duta Website Indonesia, Millennial Planner ID, Simpul Sedekah, Servis Laptop Jogja, PT Otka Indonesia, Herianes Business Group, Duta Properti Nusantara, Kipoko, Agri Raya, Isotur and Travel, Rumah Kreatif, Selaras Bisnis, Yes Community, dan Setara Indonesia. Ada pun media partnernya yaitu Rumah Peluang, webinar gratis, dan seminar gratis. FYI menarik banget nih, jangan sampai ketinggalan bagi teman-teman yang mengikuti webinar malam ini. Webinar ini bisa menjadi tempat membangun komunitas dan jaringan antara generasi muda yang memiliki tujuan yang sama yaitu meraih kesuksesan. Di sini kita bisa saling bertukar ide, pengalaman, dan dukungan satu sama lain, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan teman-teman. Teman-teman berkesempatan untuk mengikuti open recruitment untuk join ETC. Kapan lagi nih kita punya akses dengan pengusaha hebat dan para trainer yang bisa menjadi mentor teman-teman nantinya. Ingat ya, relasi itu penting. Kalau kita ikut organisasi yang isinya orang hebat, tentunya kita juga akan termotivasi dan harapannya bisa menjadi orang hebat juga nantinya. Sedikit tabur tuai, nasihat untuk penutup. Perubahan bisa menakutkan, tapi kamu tahu apa yang lebih menakutkan? Membiarkan rasa takut menghentikanmu dari tumbuh. Teruslah berkembang dan maju. Perubahan selalu dimulai dari hal kecil. Tidak ada kata terlambat. Teruslah belajar. Perubahan terjadi karena kita mau belajar. Semakin sulit perjalanan hidupmu, maka akan membentukmu menjadi semakin kuat dan kokoh. Sebelum itu akan dilakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Aku kasih waktu 1 menit untuk teman-teman menyalakan kamera. Dipersilakan teman-teman, ditunjukin yuk mukanya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Nah, ditunjukin ya teman-teman mukanya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng mana nih? Masih banyak yang nggak on cam. Nah, oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta, kepada kakak narasumber, kakak moderator, serta kakak panitia. Sekian dari saya Almanda, mohon maaf ya teman-teman apabila ada kesalahan kata, sikap yang kurang berkenan. Sebelum ditutup, saya punya pantun nih. Malam hari makan kuaci, makannya bareng ibu asing. Cukup sekian acara malam hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya.